Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya sayangi dan saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Hera Septriana. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini kita sudah masuk materi ya. Materi yang pertama ini adalah tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia ya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia itu menjadi identitas bangsa, ya, menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Jadi, bahasa Indonesia itu dulu dikenal sebagai bahasa Melayu. Nah, nih, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Kemudian, sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, jadi di sini dulu pada zaman Sriwijaya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa penghubung, antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara ya. Nah, kemudian ini pertumbuhan bahasa Melayu dapat dilihat dari peninggalannya ya di sini. Yang pertama itu tulisan yang terdapat pada batu nisan. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Nah, jadi bahasa Indonesia itu bukan baru sekarang saja bahasa Indonesia digunakan ya, tapi bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa penghubung di beberapa negara Asia. Tenggara. Jadi, bahasa Indonesia itu sudah sejak dulu kala digunakan oleh rakyat Indonesia atau biasa dikenal dengan bahasa Melayu ya. Nah, selain ditemukan di Aceh, tulisannya juga ditemukan di Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Nah, kemudian ditemukan juga di Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Kemudian ditemukan juga Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 1686 Masehi. Nah, kemudian ditemukan juga di Prasasti Karangbrahi Bangko Maranggi Jambi pada tahun 688 Masehi. Jadi pertumbuhan bahasa Melayu itu bisa dilihat dari beberapa peninggalan-peninggalan di sini.
Jadi waktu itu ketika bangsa Eropa itu pertama kali ke Indonesia, ya, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa. Jadi di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara ini, eh, perjalanan Magellan mengelilingi dunia dengan kapal yang berlabuh di Tidore itu pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Nah, itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu itu berasal dari bagian barat Indonesia. Pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di seberang timur. Begitu juga yang dilakukan atau menurut Jan Hagen, ya, Jan Hagen van Leeuwenhoek. Nah, jadi beliau itu mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Jadi Hagen van Leeuwenhoek itu pelaut Belanda. Dia adalah seorang pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia. Tuh. Jadi hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia, seperti orang-orang yang tidak tahu atau tidak dapat berbahasa Prancis. Jadi di sini pada saat itu, ya, nah, berarti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memang sudah terkenal. Ya, bahasa Indonesia itu memang sudah terkenal sejak dahulu. Karena dahulu itu berasal dari bahasa Melayu. Nah, kemudian pada tanggal 28 Oktober itu tahun 1928 bahasa Indonesia itu resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, ya, jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, namanya bahasa Indonesia itu sifatnya adalah sebuah politis, ya, pada saat itu dengan tujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan pada saat itu, ya, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, jadi putra-putri Indonesia pada saat itu mengikrarkan butir-butir Sumpah Pemuda, yaitu yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, pada ketiga ikrar tersebut terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dan ikrar yang pertama dan yang kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama ya, ikrar yang pertama dan yang kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya tanah air dan bangsa kami hanya satu, ya.
tanah air dan bangsa kami hanya satu, yaitu bangsa Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam pemersatu bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah itu dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi, sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Jadi di sini diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa pemersatu. Itu ya, jadi tetap utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah. Kemudian kalian juga jangan lupa mempelajari bahasa asing. Nah, kemudian setelah Ikrar Putra-Putri Indonesia itu kemudian ada Kongres Indonesia ya, yang sering dilaksanakan pada tanggal yang sama, yaitu Kongres Indonesia 1 dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. Pada saat itu, seorang wartawan harian Suara Umum ya dari Surabaya sebagai pencetus pertama diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Indonesia. Kongres ini dilaksanakan di Solo ya. Nah, jadi pada tahun 1938 berarti 10 tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan. Ya, gagasan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa waktu itu bahasa Indonesia itu belum dipakai secara luas dan tidak adanya pedoman yang baik bagi para pemakai bahasa. Bahasa Indonesia dianggap masih belum teratur sehingga perlu adanya satu forum ya di situ, jadi perlu adanya suatu forum yang mampu mengatur bahasa Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Jadi kongres yang diketuai oleh Profesor Dr. Purbajakaraka itu beberapa anggota antaranya seperti Mr. Amir Syarifuddin, kemudian Gajah Sungkana Sumana, kemudian ada Mr. Muhammad Syah ya, kemudian di situ menghadirkan para pembicara yang merupakan tokoh-tokoh nasional waktu itu seperti Sanusi Pane, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Mr. Amir Syarifuddin, kemudian Muhammad Yamin, Soekarjo, Wirjo Pranoto, kemudian Sultan Tahir Ali Syahbana, kemudian masih banyak lagi para tokoh-tokoh yang terkenal waktu itu ya. Nah, kemudian kongres kedua itu dilaksanakan di Medan ya. Di Medan pada tanggal 28 Oktober 2 November 1954. Saat itu dengan semangat meraih kemerdekaan ya, jadi setelah merdeka beberapa tahun kemudian ya, setelah merdeka ya, usaha-usaha persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan menyebabkan tidak terlaksananya kongres lanjutan. Bahkan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun
pada tanggal 17 Agustus 1945 itu memposisikan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat, yakni sebagai bahasa negara seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 Kongres Bahasa Indonesia lanjutan belum juga dilaksanakan. Jadi sekitar 9 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi pemerintah melalui Jabatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan memprakarsai Kongres Bahasa Indonesia II yang saat itu dilaksanakan di Medan. Nah, waktu itu pembukaan Kongres Bahasa Indonesia II ini diresmikan langsung oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, ya, yang dihadiri oleh 302 peserta yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Kemudian juga ada juga dari berasal dari negara asing, misalkan saat itu dari Belanda, Prancis, dan India. Nah, pada Kongres 2 itu yang diketahui di sini para peserta dibagi menjadi 5 seksi di situ waktu itu. Yang pertama seksi tata bahasa dan ejaan, kemudian yang kedua bahasa Indonesia dalam undang-undang, kemudian yang ketiga bahasa Indonesia dalam kuliah dan pengetahuan serta kamus etimologi Indonesia, kemudian yang keempat bahasa Indonesia dalam film, kemudian yang kelima bahasa Indonesia dalam pers, menteri diskusi yang diajukan juga lebih luas sebagai yang diajukan secara luas pada saat itu. Ya, pada saat itu Kongres Indonesia III itu dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1978. Nah, di sini tujuan terjadinya Kongres Bahasa Indonesia III itu adalah untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional, sesuai dengan semangat dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, maupun sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 36. Nah, kemudian terjadi Kongres Indonesia yang keempat di Jakarta pada 21 November sampai 26 November 1983. Nah, Kongres Bahasa Indonesia selanjutnya ini dilaksanakan atau direncanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi, Kongres Bahasa Indonesia setiap 5 tahun sekali ini dicetuskan pada Kongres yang keempat ini. Kemudian Kongres yang kelima ini, Kongres yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November pada tahun 1988. Nah, nah, di sini Kongres kelima ini mempunyai tujuan memantapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya yang memperlancar usaha, mempercerdaskan bangsa sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Kongres 5 ini diikuti oleh 819 peserta
dengan tema menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam konteks pembangunan nasional. Nah, kemudian ada kongres yang ke-6. Kongres yang ke-6 ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Nah, kongres yang ke-6 ini ya, kongres yang ke-6 ini membahas tentang masalah meliputi peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa, kemudian pengembangan bahasa dan sastra, kemudian pembinaan bahasa dan sastra, kemudian pengajaran bahasa dan sastra, kemudian perkembangan bahasa Indonesia. Waktu itu ada 770 peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian ditambah juga dengan 52 peserta dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Brunei Darussalam, Rusia, Jerman, Cina, Korea Selatan, Malaysia, India, Hong Kong, Italia, Singapura, Belanda, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kongres yang ke-7 dilaksanakan di Jakarta juga pada tanggal 26 ya. Pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Hotel Indonesia Jakarta. Jadi di sini membahas 5 masalah ya. 5 masalah. Nah, bisa kalian lihat di kumpulan-kumpulan kongres Indonesia. Kemudian kongres yang ke-8 juga di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober. Nah, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, ke-11. Nah, selanjutnya belum ada ya. Ya. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia di sini memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Yang pertama ya, jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda ya. Jadi diikrar sebagai bahasa nasional itu sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, namun kedudukan sebagai bahasa negara itu dimiliki resmi diresmikan sejak di Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dalam Undang-Undang pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia itu dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional itu berfungsi yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional. Kemudian yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Kemudian yang keempat, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Nah, di sini kita
lapas ya satu persatu sebagai lambang kebanggaan nasional. Nah, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial dalam budaya yang mendasari rasa kekeluargaan atau kebanggaan terhadap diri kita. Melalui bahasa nasional, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah bangsa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga dengan bahasa Indonesia yang wajib kita miliki terus. Rasa bangga merupakan wujud dari sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif itu terungkap jika kita itu lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa-bahasa lain. Nah, itu sebagai lambang kebanggaan nasional. Kemudian sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya apa? Jadi bahasa Indonesia dapat menimbulkan suatu wibawa, harga diri, dan teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi apabila kita bangsa Indonesia selalu berusaha membina, mengembangkan bahasa Indonesia secara baik sehingga tidak tercampur oleh unsur-unsur bahasa asing. Jadi kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia itu harus selalu ditingkatkan. Namun kita sering menemukan percampuran bahasa Indonesia ya di sini. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Contohnya seorang pengusaha menamakan usahanya misalkan Aditya Tyler, kemudian service televisi. Nah, kemudian banyak yang lebih suka menggunakan kata supermarket daripada menggunakan kata pasar tradisional itu. Nah, dari percampuran bahasa seperti itu, dari segi kebanggaan suatu bangsa itu dipandang kurang bagus gitu ya. Dari segi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia gitu ya. Bisa diubah menjadi misalkan penjahit Aditya, kemudian memperbaiki televisi, itu juga bisa. Seperti itu contohnya. Kemudian sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia mampu mewujudkan fungsi yaitu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa ibunya. Hal itu bisa dilihat sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Pada zaman Jepang yang dulu penuh dengan kekerasan dan penindasan, bahasa Indonesia itu benar-benar digembleng menjadi alat pemersatu yang ampuh bagi bangsa Indonesia. Dengan bahasa nasional itu kita letakkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan. Sebagai alat perhubungan, bahasa Indonesia mampu menghubungkan bangsa Indonesia yang melatar belakangi sosial budaya
bahasa ibu yang berbeda-beda. Berkat bahasa Indonesia, suku-suku bangsa yang berbeda-beda bahasa ibunya itu dapat berkomunikasi, ya kan? Misalkan yang ada di Jawa kemudian berkomunikasi dengan yang berasal dari luar Jawa misalkan, itu bisa berkomunikasi dengan baik berkat adanya bahasa Indonesia. Jadi seperti itu, bisa mempersatukan atau sebagai alat penghubung antar suku misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya ini itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga mempunyai kedudukan sebagai bahasa negara. Sesuai dengan yang tertera di undang-undang. Nah, di sini di dalam kedudukan bahasa negara itu, yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia juga sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan. Kemudian, bahasa Indonesia juga sebagai alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang keempat, bahasa Indonesia itu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ya. Jadi di sini bahasa Indonesia itu dipakai di dalam segala acara, upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian dokumen-dokumen, keputusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti DPR, MPR itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, itu juga ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam dengan menggunakan bahasa asing. Ya, terutama bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Nah, demikian pula pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan acara misalkan upacara, kemudian kegiatan kenegaraan. Jadi untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakai bahasa Indonesia dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan juga perlu dibina, perlu dikembangkan penguasaan bahasa Indonesianya. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah seperti daerah bahasa Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Nah,
Di daerah-daerah, bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Nah, kemudian sebagai alat penghubung, sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas. Alat perhubungan antar daerah dan antar suku. Dan sebagai alat berhubung dalam masyarakat yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang sama. Jadi orang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam masalah apapun yang dibicarakan, baik yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Kemudian sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas diri. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipakai untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan, maupun melalui sarana-sarana lain di luar lembaga pendidikan. Nah, itu seperti itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu yang dapat Ibu jelaskan. Ya, yang selanjutnya itu tentang hakikat bahasa ya di sini. Hakikat bahasa itu yang pertama, bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa memiliki bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu memiliki bahasa itu konvensional ya. Jadi bahasa itu konvensional, kemudian bahasa itu produktif, bahasa itu untuk mengidentifikasikan diri. Nah, di sini kita bahas satu persatu, mulai dari bahasa sebagai sistem. Nah, bahasa sebagai sistem itu artinya adalah bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tapi sebaliknya bahasa itu beraturan ya di sini. Jadi unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa itu terbentuk dari aturan atau kaidah. Jadi terbentuk dari aturan atau kaidah, pola yang teratur dan berulang. Jadi baik dalam tata bunyi, tata bentuk, kata maupun kalimatnya. Nah, kemudian yang kedua itu bahasa sebagai lambang. Nah, di sini lambang itu bisa diartikan menjadi simbol ya, yang kerap digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan, menginformasikan sesuatu. Jadi manusia itu bisa disebut dengan makhluk yang bersimbol ya. Jadi dalam kehidupan manusia itu tidak terlepas dari lambang-lambang atau simbol gitu ya. Jadi lambang menandai sesuatu secara konvensional. Jadi
dipelajari, disepakati oleh para pemakainya, tidak secara alamiah atau langsung. Nah, contohnya bendera kuning, kemudian bendera putih, itu melambangkan adanya kedukaan, ya, melambangkan adanya kematian, ya. Apa sebabnya? Sebab secara konvensional bendera kuning itu dijadikan sebagai tanda adanya kematian. Kemudian gambar rantai pada burung Garuda Pancasila itu menggambarkan persatuan. Nah, mengapa? Karena rantai secara konvensional itu menjadi lambang persatuan. Nah, kemudian warna merah melambangkan sebuah keberanian. Warna putih melambangkan sebuah kesucian, ya. Berbeda halnya dengan warna merah pada lampu lalu lintas, ya. Warna merah pada lampu lalu lintas itu menandakan bahwa apa? Kalian itu berada dalam tanda bahaya. Jadi bagi para pemudi itu tidak boleh menerjang tanda lampu merah itu. Kemudian berbeda lagi dengan kartu merah. Nah, kartu merah pada pemain sepak bola itu melambangkan pelanggaran yang berat bagi pemainnya, seperti itu. Padahal warnanya sama-sama merah, nah, namun lambangnya itu berbeda. Kenapa? Karena lambangnya itu bersifat arbitrter. Arbitrter itu apa artinya? Arbitrter itu tidak adanya hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Nah, untuk memahami lambang tidak ada cara lain selain harus mempelajarinya. Jadi seseorang itu belum pernah mengenal lambang tertentu tidak akan tahu apa-apa mengenai lambang tersebut. Jadi harus dipelajari. Nah, kemungkinan itu menggunakan lambang yang sama untuk peristiwa yang berbeda dapat saja terjadi, ya. Nah, jadi kesimpulannya kenapa lambang itu bersifat arbitrter? Lambang merupakan tanda yang digunakan oleh sekelompok sosial berdasarkan perjanjian, dan untuk memahaminya itu memang harus dipelajari. Jadi hampir semua kegiatan manusia itu menggunakan simbol. Jadi satuan-satuan bahasa itu misalnya kata adalah lambang atau simbol. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Jadi sebagai sebuah lambang, untuk memahaminya bahasa perlu dipelajari. Apabila tidak kita pelajari, kita tidak tahu apa-apa mengenai bahasa. Demikian pula jadi bahasa itu memang harus dipelajari karena bersifat arbitrter. Kemudian bahasa itu adalah bunyi. Tidak semua bunyi itu dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia yang digolongkan sebagai bahasa. Nah, jadi tidak semua bunyi, namun tidak semua bunyi yang diucapkan manusia itu disebut dengan bahasa. Misalkan batuk penyakit itu, ya, bukan batuk modus. Kemudian bersin,
gitu. Jadi itu bukan bahasa. Jadi hanya bunyi yang berupa ujaranlah yang disebut dengan bahasa, yaitu ada huruf-huruf itu, dan yang bersifat sifatnya pun arbiter ya, atau mana suka. Kemudian yang selanjutnya itu bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Jadi di sini apakah yang dilambangkan berwujud bunyi tersebut ya? Jawabannya adalah lambang merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena itu, lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan yang memiliki makna. Misalnya, lambang berwujud bunyi. Lambang ini mengacu pada konsep hasil tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma, warna yang menarik. Kemudian lambang berwujud bunyi pada bangunan tinggi, misalkan. Lambang bunyi berasal dari sifat yang konkret di alam nyata, seperti bunga dan menara, namun juga ada yang bersifat tidak konkret, seperti konsep adil, damai, kesejahteraan. Jadi bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak bermakna tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahasa. Jadi di dalam bahasa lambang bunyi bahasa yang selanjutnya yaitu bahasa sebagai lambang. Jadi di sini bahasa sebagai lambang yaitu bunyi bahasa yang bermakna, yaitu yang terdiri dari satuan bahasa yang wujudnya morfem. Morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, pemikiran, dan tentu saja mengandung makna. Selanjutnya bahasa itu konvensional. Konvensional itu kesepakatan atau perjanjian, jadi bersifat konvensional. Penggunaan lambang bunyi atau suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemakai bahasa. Jadi di sini bersifat arbiter, dilambangkan dengan bunyi. Jadi semua anggota masyarakat dan pemakainya itu harus mematuhinya. Apabila ada yang melanggar konvensi ini dengan menggantinya dengan lambang bunyi yang berbeda, misalkan maka komunikasi akan terhalang. Seperti itu contohnya, yaitu kemudian bahasa itu produktif. Jadi unsur-unsur jumlahnya itu terbatas, dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Contohnya dari fonem N, A, K, I, kita dapat membentuk kata N, K, A, I misalkan. Dari huruf itu kita bisa membentuk kata naik, kemudian kian, kina, ikan, nah banyak lagi. Kemudian contoh lain misalkan PIAAT dapat terbentuk menjadi kata pita, tapi, tiap, pati, ya seperti itu. Jadi bahasa itu produktif. Bahasa untuk mengidentifikasi diri. Nah, misalnya orang Melayu mengenal pepatah bahasa menunjukkan bahasa. Bahasa merupakan ciri pembeda.
yang paling menonjol di antara ciri budaya. Misalkan bahasa tiap kelompok sosial itu menjadi satu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Contohnya bahasa daerah dari Jawa Tengah, misalkan dari Purwokerto, itu ada bahasa yang khas ya, bahasa ngapaknya misalkan. Dari bahasa Solo itu juga sudah berbeda. Jadi bahasa itu untuk mengidentifikasi diri. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa di sini yang pertama yaitu bahasa itu bersifat indah ya. Jadi pada hakikatnya bahasa itu memang mengandung keindahan ya. Jadi bahasa itu merupakan suatu bunyi. Bunyi itu di dalamnya mengandung suatu irama, dinamika, tempo. Nah, irama, dinamika, tempo itu merupakan unsur pokok dalam sebuah seni. Nah, dan seni itu di dalamnya mengandung sebuah keindahan. Oleh sebab itu, bahasa memiliki sifat seni, yaitu indah. Kemudian yang kedua, bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa itu digunakan oleh manusia. Jadi bahasa berkembang karena digunakan oleh manusia. Dan manusia itu pasti memiliki sifat manusiawi. Nah, kemudian bahasa itu produktif. Karena bahasa itu yang menggunakan adalah makhluk yang mempunyai akal ya, akal budi manusia yang selalu berubah-ubah. Tatanan susunan bunyi-bunyi bahasa itu menjadi produktif gitu. Jadi bahasa mempunyai sifat yang produktif. Kemudian bahasa memiliki sifat yang dinamis. Karena manusia itu mempunyai sifat yang tidak suka pada sesuatu yang bersifat statis atau tetap ya. Jadi manusia itu pada umumnya itu menginginkan sesuatu yang lain ya dari yang sudah pernah dimilikinya. Jadi demikian pula dengan bahasa yang digunakan. Jadi sering kali bahasa itu berubah maknanya sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Jadi bahasa itu bersifat dinamis. Kemudian bahasa bersifat variatif karena manusia itu memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan lainnya, maka perbedaan karakter itu dalam menggunakan bahasa juga berbeda. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan bahasa menjadi variatif. Kemudian bahasa bersifat konvensional. Sistem yang terdapat di dalam bahasa ditentukan atau disepakati oleh manusia ya. Jadi berdasarkan kesepakatan atau konvensi, maka bahasa bersifat konvensional. Kemudian bahasa itu bersifat arbitrter. Bahasa yang digunakan untuk memberikan suatu nama atau istilah itu terdapat terhadap sesuatu pemberian itu didasari oleh hubungan sebab akibat. Artinya pemberian nama terhadap suatu benda itu misalkan dilakukan secara mana suka oleh pengguna bahasa itu sendiri. Jadi oleh si manusia itu sendiri. Jadi sikap mana suka itu ada dalam perkembangan
bahasa itu. Jadi bahasa itu bersifat manasuka atau disebut dengan arbiter. Kemudian yang selanjutnya fungsi bahasa, ya. Fungsi bahasa itu sebagai alat ekspresi diri. Jadi manusia dalam mengekspresikan dirinya itu menggunakan bahasa. Kemudian sebagai alat integrasi atau alat adaptasi sosial, manusia menggunakan bahasa untuk ini. Kemudian sebagai alat komunikasi, ya, antar sesama. Kemudian sebagai alat kontrol sosial di sini. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Ya, jangan lupa tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga imun supaya tubuh kita lebih kuat terhadap virus-virus yang sedang tren saat ini. Oke, Ibu akhiri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi